Kawan, inilah dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya soal konflik yang memanas di Timur Tengah, tapi dampaknya yang mulai terasa ke seluruh penjuru dunia. Penutupan Selat Hormuz yang selama ini jadi salah satu jalur distribusi energi paling vital, seketika mengguncang stabilitas pasokan minyak global. Kapal-kapal tertahan, distribusi terhambat, dan harga energi pun melonjak tanpa kompromi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya krisis sementara atau justru sinyal bahwa dunia harus segera berubah? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Jauh sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan stok BBM nasional masih aman sekitar 23 hari. Dia bicara waktu itu sebelum Lebaran ya sekitar 18 atau 20 hari dari hari ini ya. Dan hingga menimbulkan panik buying nih kawan inilah. Tapi kata Bahlil, gak perlu panik. Sementara ex-Menlu Hasan Wiyajuda ini bilang perang di Timur Tengah ini patut diwaspadai RI terkait krisis energi. Bahkan pemerintah juga sempat mengeluarkan opsi WFH bagi ASN. Lagi-lagi nih, ASN enak betul ya. Kalau kita tengok negara-negara lain deh, mereka sudah mulai melakukan antisipasi yang nyata, yang real. Rusia misalnya sudah melarang untuk ekspor BBM mulai 1 April nanti. Langkah ini mereka ambil untuk menjaga pasokan energi dalam negeri dan menstabilkan harga di tengah gejolak pasar global. Misalnya Jepang juga nih kawan inilah, negara Sakura ini sudah mulai membuka keran cadangan minyaknya. Pemerintah Jepang ini memutuskan untuk mulai melepas cadangan minyak nasional sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan global. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ini menyampaikan pelepasan cadangan minyaknya sudah dilakukan pada 25 Maret lalu. Sementara kalau Korsel nih kawan inilah, memilih ikut pertemuan militer soal Selat Hormuz dan pangkas pajak BBM. Negara-negara maju sudah mulai action loh. Bukan cuma namun-namun aja. Filipina aja sudah resmi mengeluarkan status darurat nasional imbas perang Iran. Warganya aja jalan kaki loh ke kantor. Coba deh kita bayangin, kalau di Indonesia, pekerjanya yang tinggal di luar Jakarta jalan kaki ke kantor. Nyampenya berapa hari coba? Di sisi lain ya kawan inilah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyamakan pandangan dalam menghadapi situasi global. Menurut Anwar, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat solidaritas kawasan yang berlandaskan prinsip bersama. Selain itu juga, kedua pemimpin juga sepakat mendorong peningkatan peran diplomasi untuk meredakan konflik yang tengah berlangsung. Aduh, ini gara-gara serangan Zionis dan AS ke Iran, efeknya jadi sekompleks dan berdampak pada banyak negara ya. Kalau menurut kawan inilah, solusi konkret apa sih yang bisa diterapkan sama kita, pemerintah kita, untuk menghindari krisis energi di dalam negeri? Dan apa benar cadangan BBM kita yang katanya masih aman untuk 23 hari, yang sekarang kalau dihitung-hitung sisanya 3 harian lagi, ini bisa benar-benar aman? Kira-kira bagaimana nih kondisi ekonomi kita di tengah isu krisis energi ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.